Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Selamat sore untuk yang terhormat Bapak siapa? Rida. Bapak Rida. Untuk pertama-tama saya ucapkan terima kasih karena telah berkenan untuk tempat usahanya kita jadikan penelitian dan usulan ya. Dan yang pertama saya perkenalkan, nama diri saya Fauzi Akmal. Ada rekan-rekan saya. Saya Valeri Maria Chelsea. Saya Nisrina Septiani Ujung. Saya Rahma Nurdilah. Saya Hagar Siti Medina. Saya Najwa Zahra Nabilah. Saya Michael Ebenezer. Oke, langsung masuk ke pertanyaan aja ya Kak ya. Boleh. Untuk yang pertanyaan pertama, pertanyaan tentang kafe nih. Apa tujuan dari konsep dari kafe ini Kak? Untuk tujuan dan konsep mungkin kita industrial. Ya, karena kan mungkin coffee shop sekarang kan kebanyakan yang berwarna, punya ciri khas masing-masing ya. Kalau dari kita dari Graha tuh industrial untuk konsep dan rooftop. Oh ada, oke. Jadi ini jatuhnya 3 lantai ya? Iya, lantai 3. Ini konsepnya itu ngikutin zaman sekarang atau enggak sih? Mungkin perkembangan zaman sih. Karena kan zaman sekarang kan ya banyak juga sih yang industrial. Cuman kan kalau kita kan rooftop. Ada rooftop ya kan. Baik, untuk yang pertanyaan kedua nih, apa ciri khas dari kafe ini? Ciri khas dari segi apa nih? Dari segi tempat mungkin atau segi makanannya yang menunjukkan ini Graha, Coffee Graha nih. Kalau dari segi tempat paling kita di rooftop lantai 3 ya, karena kan pemandangan Depok. Margonda ya, Margonda City gitu. Kalau buat makanan kita nasi goreng jando. Nasi goreng jando. Ya, itu nasi goreng lemak dada sapi. Nasi goreng lemak dada sapi. Ya. Itu paling best seller di sini. Paling best seller. Oke. Untuk minumannya mungkin yang non coffee atau kopinya? Kalau minuman kita ada di mocktail itu Parpere. Parpere. Ya. Untuk kopinya? Base-nya soda. Untuk kopinya Kak? Untuk kopi kita ada di es kopi susu Graha pasti. Es kopi susu Graha. Dan untuk pertanyaan selanjutnya nih, kita ada apa tantangan terbesar dalam mengelola kafe ini? Dari awal buka sih. Tantangan terbesar paling untuk ngejar sales sih, karena kan target di kita kan anak kampus, anak kos, sama pekerja. Tantangan terbesar sih ketika pas anak kampus libur. Oh iya benar. Karena nggak ada yang datang ya, karena kan biasanya anak kampus Iya. ini. Tapi kalau selain anak kampus, kira-kira ada nggak warga-warga sekitar kesini yang datang? Kalau warga sekitar sih kayaknya jarang, cuman dari orang-orang lain sih, orang-orang ngedate. Oh iya benar. Emang cocok sih tempatnya buat ngedate ya. Di atas apa lagi? Ya, Tapi berarti target utamanya itu di sini anak-anak kampus. anak kampus sama anak kos. Oh anak kos. Berarti orang yang kerja ada lah ya. Udah. Ada beberapa. Tapi kalau untuk masyarakat sini nggak ada. Jarang. Untuk pertanyaan kedua mungkin di teman saya. Sejak kapan Kak kafe ini mulai merintis? Cafe ini mulai dibuka tanggal tahun 2022 Agustus. Udah hampir jalan 3 tahun. Bagaimana proses pemilihan bahan-bahan yang digunakan dalam menu? Proses pemilihan bahan-bahan, Ya. pasti kan kita selalu ada quality control buat setiap makanan dan minuman, apapun yang buat disediakan atau kasih ke customer itu harus yang terbaik. Bagaimana sistem pembayaran dan apakah ada tunjangan tambahan seperti pajak? Sistem pembayaran kita semuanya lengkap, ada cash, QRIS, debit gitu. Terus untuk pajak kita ada pajak aplikasi doang. Berarti nggak ada pajak tambahan lagi? Tidak ada. Buat pertanyaan tentang pelayanan dan suasananya, pelayanan yang diberikan kepada pelanggan itu gimana sih Kak? Untuk pelayanan kita di sini pasti di setiap coffee shop hospitality nomor 1 gitu. Untuk pelayanan kita selalu sopan, santun, senyum, salam, sapa, 5S gitu. Jadi setiap customer yang datang itu semua raja gitu. Jadi harus kita bikin betah, kita bikin nyaman di sini. Kalau untuk interiornya gimana cara Kakak merancang interior dan suasananya supaya sesuai dengan target pasar?
Kalau interior kita kan dari awal udah ngebangun sedemikian rupa gitu, kayak modelnya model industrial gitu. Jadi buat perkembangan apa-apa yang kurang itu sambil berjalan. Di sini ada aturan khusus nggak sih Kak untuk karyawan kayak seragamnya atau penampilannya? Kalau pakaian seragam itu ada ketentuannya. Di setiap hari Senin, Selasa itu pakai kemeja, di hari Rabu itu pakai baju geraha, di Kamis pakai batik, Jumat Sabtu pakai seragam geraha. Jadi selalu ya penampilannya. Iya. Nggak terlalu basic banget. Yang penting rapi, sopan. Pertanyaan 4 dah. Dah. Lanjut ya, pertanyaan 4. Nggak usah, nggak usah. Nggak usah, nggak usah. Gedein aja. Kalau bagaimana Kak kalau kafe ini mempromosikan diri kepada pelanggan? Mempromosikan diri kepada Media. iya, untuk mempromosikan karena kan sekarang kan zaman digital. Sekarang zaman sosmed, jadi semua ya serba sosmed, dari Instagram, TikTok, semua kita dari segi konten, dari segi diskon semua kita share di sosial media. Apakah kafe ini menggunakan sistem manajemen pemesanan tertentu? Jika ada, apa nama sistem tersebut? Pemesanan tertentu Iya. nggak ada sih, kita paling scan barcode aja dari table. Ya. Kalau pemesanan tertentu nggak ada. Kalau apakah kafe ini memiliki hubungan kerjasama dengan pihak lain seperti rekanan atau pemasok yang dapat mendukung kegiatan bisnis kafe? Untuk kerjasama kita paling sama Jarum, ya, rokok. Terus sebelumnya kita pernah kerjasama dengan Enstrom, ya. Jadi ketika ada pembelian dari Enstrom, diskon di Geraha. Potongan ya. Ya, potongan. Begitupun sebaliknya. Oke, selanjutnya gimana sih Kak kayak kafe ini gitu, bagi Kakak sebagai owner untuk mengelola keuangan dan operasional di kafe ini? Pengelolaan operasional, karena kita kan punya manajemen juga, jadi ada manajemen keuangan sama manajemen operasional. Jadi di setiap manajemen itu punya tugas dan wewenang masing-masing. Mereka yang mengontrol antara operasional, mereka juga yang mengontrol keuangan. Jadi setiap pemasukan dan pengeluaran itu tercatat rapi dan setiap operasional itu terkendali. Kira-kira dari Kakak sendiri kan udah ada manajemen keuangan, manajemen operasional juga. Nah, kalau untuk permasalahan keuangan dan operasional sendiri, bagaimana penanganan dari Kakak sendiri? Untuk penanganan ya kita lihat kondisinya, apa permasalahannya. Ketika emang harus dibenahin, ya pasti kita langsung benahin. Terus untuk mungkin kan kalau lagi lagi hari-hari kuliah, belum hari-hari tanggal merah gitu kan, terus juga kuliah masih operasional juga, itu kan pasti mungkin weekend gitu suka ramai ya Kak. Ya, gitu. betul. Jadi gimana sih Kak cara Kakak menangani saat kafe ini tuh benar-benar lagi di jam-jam sibuk atau lagi sedang ramai-ramainya gitu? Mungkin soal buat kapasitas, karena kan emang sudah tetap pasti segini. Ketika emang benar-benar membludak, itu pasti dari tim kita bakal tambah gitu. Terus buat pelayanan juga pasti kita lebih ekstra buat dan pelayanan buat makanan dan minuman itu pasti sesuai dengan jam. Kira-kira kalau kayak gitu tuh di saat event apa aja sih Kak kayak yang benar-benar ramainya gitu? Paling live musik di malam minggu, Nah, itu live musik tuh dari jam berapa Kak? dari jam 7:30 sampai jam 10. Oke. Next. Apa sih rencana pengembangan untuk kafe ini ke depannya? Pengembangan untuk kafe ini Ke depan apa? pasti satu ya kita membuka cabang. Kedua pasti target omset bakal selalu naik. Dan ketiga pelayanan pasti akan kita terus tingkatin.
Bagaimana kafe ini akan berkembang dan meningkatkan kualitas? Apa? Berkembang dan meningkatkan kualitas. dikit suaranya. Bagaimana kafe ini akan berkembang dan meningkatkan kualitas? Bagaimana? Satu soal dari pelayanan, kedua dari rasa makanan dan minuman, itu pasti kita selalu jaga untuk kualitas. Apa yang membuat kafe ini dapat terus bersaing dengan kafe lain? Bersaing. Ya. Kalau untuk bersaing, setiap coffee shop mungkin punya ciri khasnya masing-masing, gitu. Jadi ketika untuk bersaing paling kita dari sosial media atau dari pelayanan dan kualitas makanan dan minuman sih. Selanjutnya ada pertanyaan tentang harapan nih Kak. Ya. Misalkan ada nggak rencana kakak untuk buka cabang? Tadi kalau saya dengar kan ada. Kalau boleh tahu misalkan buka cabang di Depok lagi atau di luar Depok atau di mana? Untuk cabang target sih di luar Depok. Di luar Depok. Karena kan pasar di Depok kan udah rame coffee shop. Iya, Kita mau cari di luar Depok. Susah banget untuk bersaing. Betul. Kalau untuk memperluas bisnis Kak, misalkan contoh kecilnya di luar dari kayak coffee shop atau bisnis food makanan western atau apa yang di luar dari kayak F&B. iya. Pasti ada. Pasti pokoknya tetap di lingkungan F&B. Selanjutnya apa rencana terbesar kakak yang kakak harapin untuk kafe ini seterusnya? Yang penting sih kalau harapan pasti dari segi omset, pelayanan yang tadi bilang. Omset buat pelayanan dan tetap customer tuh tetap betah di sini. Mungkin dari kita segitu aja Kak pertanyaan. Oke. Ada lagi yang mau tanya, Cuk? Sorry bro, mungkin ada yang ngebedain Graha dengan coffee shop lainnya nggak sih? Kira-kira Perbedaan dengan coffee shop lain gitu ya? Coffee shop lain? Tadi kan kalau yang pertama saya dengar itu kan, ya emang ini rooftop utama kan beberapa Depok ada yang rooftop juga Betul. kayak coffee kota. Mungkin ada ciri khas yang sangat membedakan entah dari kopinya atau dari makanannya. paling dari makanan sih yang tadi. Dari makanan. Nasi goreng jando. Ya. Ya, Masih itu aja. Ada lagi mau ditanyain dari rekan-rekan yang lain? cukup. Terima kasih banyak Kak. Sama-sama. Terima kasih. Oke. Iya, Kak. Kakak boleh minta dokumentasi? Boleh. Diri apa dulu?